Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu lagi di pertemuan kita yang ketiga ini. Pada pertemuan kali ini Ibu ingin bertanya bagaimana keadaan semua murid. Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dilindungi dan disehatkan. Baiklah, sebelum masuki sesi pembelajaran, akan lebih baik jika kita memulai dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita masuki saja langsung sesi pembelajaran. Pada sesi pembelajaran kali ini, pada pertemuan ketiga, kita akan masuk pada bab 1, masih tetap di bab 1, bagian at-tarkibu, yaitu yang ada di halaman 15 di buku LKS. Silakan untuk semua siswa untuk membuka dulu di halaman 15 di buku LKS-nya. Baiklah, bisa dilihat di sana. Di sana ada mufradat yang berhubungan dengan muannas dan muzakkar. At-tarkibu itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas adalah sesuatu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kita langsung saja di pembaca mufradatnya, bisa dilihat di situ muzakkar, muannas, dan makna ya. Ibu akan bacakan dan kalian dengarkan saja. Ustazun, ustazatun, guru. Tilmizun, tilmijatun, siswa. Mudarrisun, mudarrisatun, pengajar. Sari'un, sari'atun, cepat. Wasi'un, wasi'atun, luas. Nazifun, nazifatun, bersih. Qaribun, qaribatun, dekat. Nasyitun, nasyitatun, rajin. Mujtahidun, mujtahidatun, bersungguh-sungguh. Zakiyun, zakiyatun, pintar. Tawilun, tawilatun, panjang. Jamilun, jamilatun, bagus. Qasirun, qasiratun, pendek. Qadimun, qadimatun, lama. Nah, mufradat di sini kebanyakan berhubungan dengan sifat ya. Nah, untuk kalian yang masih belum bisa membacanya atau belum paham, kalian bisa putar ulang lagi videonya pada pembaca mufradat awal tadi ya. Karena kita akan masuk langsung pada pembahasan mubtada dan khobar. Lihat di bawah mufradat, di situ ada mubtada dan khobar. Kita langsung masuk pada mubtada dan khobar. Dijelaskan di situ mubtada adalah pokok kalimat atau kata yang diterangkan. Sedangkan khobar adalah predikat atau kata yang menerangkan. Perhatikan pada contoh. At-tilmizu makhirun. Murid itu pandai. At-tilmizu ialah mubtada, sedangkan makhirun adalah khobar. Mubtada diikuti oleh khobar. At-tilmizatu makhiratun. Murid itu pandai. Lagi, ini mubtada dan diikuti oleh khobar. Tapi di awal bentuk mubtada dan khobarnya muannas, sedangkan di yang kedua bentuk mubtada dan khobarnya adalah bentuk mubtada dan khobar di bagian awal ialah muzakkar, sedangkan bentuk mubtada dan khobar di bagian kedua yaitu muannas.
Contoh lagi di bawah, al-faslu nadhifun, kelas itu bersih. Al-maktabatu nadhifatun, perpustakaan itu bersih. Nah, di situ al-faslu nadhifun, mubtada dan khobarnya adalah muzakkar. Sedangkan al-maktabatu nadhifatun, perpustakaan itu bersih, mubtada dan khobarnya ialah muannas. Baik, contoh ketiganya al-mudarrisu mujtahidun, Pak guru itu bersungguh-sungguh. Al-mudarrisatu nasyitatun, Bu guru itu rajin. Alif lam di halaman 15 ada keterangan di situ. Alif lam dikenal sebagai tanda ismun ma'rifah untuk kata benda yang diketahui, terbatas, jelas, dan tertentu. Sedangkan tanwin sebagai tanda ismun nakiroh untuk kata benda yang masih umum atau tidak tentu. Nah, di situ ismun ma'rifah ada di bagian awal, di mana dia menggunakan alif lam seperti at-tilmizu. Sedangkan mufradat awalnya adalah tilmizun. Tapi saat dia ditambahkan alif lam maka menjadi al-tilmizu. Seperti paslun, di situ al-paslu. Sedangkan untuk ismun nakiroh biasanya diakhiri dengan tanwin seperti nadhipatun, nasyitatun, itu diakhiri dengan tanwin. Selanjutnya kita teruskan. Khobar yang terdiri atas sifat harus mengikuti muftadanya. Apabila muftada tersebut muzakkar, maka khobarnya muzakkar. Demikian pula apabila muftadanya muannas, maka khobarnya harus menyesuaikan sebagai muannas. Seperti contoh, balik lagi di halaman 16. Bisa dilihat situ tabel yang di atas. Lihat huruf yang digaris tebal, muzakkar dan muannas. Di bawahnya untuk muzakkar muftada tambah khobar ya. Hadza tilmizun. Muftadanya ialah hadza dan khobarnya tilmizun. At-tilmizu nasyitun. Mubtadanya at-tilmizu dan khobarnya nasyitun. Hadza tilmizu nasyitun. Muftadanya hadza dan khobarnya at-tilmizu nasyitun. Dan bagian muannas juga sama. Hadhihi tilmizatun. Muftadanya hadhihi sedangkan khobarnya tilmizatun. At-tilmizatu nasyitatun. Muftadanya at-tilmizatu sedangkan khobarnya nasyitatun. Dapat dipahami ya, bisa dilihat di contohnya. Dan lanjut di bagian kata sifat atau naat. Kata sifat menyesuaikan dengan kata yang disifati. Kata sifat muzakkar dapat diubah menjadi muannas dengan menambahkan ta marbutoh pada akhir kata tersebut. Dapat dilihat contoh ta marbutoh di situ. Baiklah, ini contoh mubtada dan khobar sama-sama muzakkar dan muzakkar ya. At-tilmizu nasyitun. Dan mubtada dan khobar muannas sama muannas, at-tilmizatu nasyitatun. Bedanya kosakata ini dan kosakata yang di awal. Kosakata di awal ditambahkan dengan nakiroh dan juga ma'rifah ya. Di bagian awal di situ ditambah alif lam ataupun tanwin. Sedangkan di sini semuanya masih kosakata awal. Jadi tidak ada ditambahkan nakiroh maupun ma'rifah.
Kita ulang lagi pada bagian mufradat. Di situ sudah dijelaskan bahwa perbedaan muzakkar dan muannats. Muzakkar tidak menggunakan ta marbutah pada akhir katanya ya. Seperti ustazun, ustazatun. Nah, di bagian muannats ada huruf ta marbutah di akhir. Dan sedangkan di muzakkar tidak ada. Nah, jadi bagi siswa-siswa yang masih belum dapat memahami mubtada dan khobar bisa menanyakan nanti di sesi meet ya, di sesi meet. Nah, untuk kali ini Ibu ingin memberikan tugas, tapi tugasnya tidak sulit, hanya Ibu ingin kalian membuat satu contoh, satu kalimat mubtada dan khobar. Kan di sini sudah banyak nih contohnya. At-tilmizu makhirun. Ibu ingin kalian membuat contoh mubtada dan khobar menggunakan ismun ma'rifah dan ismun nakirah. Untuk contohnya ada di bagian halaman 15, yaitu yang 3 tabel itu. At-tilmizu makhirun, murid itu pandai. Al-faslu nazifun, kelas itu bersih. Al-mudarrisu mujtahidun, pak guru itu bersungguh-sungguh. Kalian bisa mengambil mufradatnya pada bagian yang di atas ya, pada bagian muzakkar muannats. Nah, di situ ingat gunakan muzakkar bersama muzakkar dan muannats dengan muannats. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk videonya. Jangan lupa untuk segera mengerjakan tugasnya, dan tugasnya dikumpul di kolom komentar di Classroom. Di bagian Ibu meletakkan link video dan link Meet, dan juga bisa di YouTube jika kalian mau, tapi lebih mudah jika di Classroom agar nanti mudah untuk melihat siapa yang menjawab dan tidak ya. Sertakan nama lengkap untuk yang menjawab, nanti akan Ibu berikan nilai. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada kata salah yang menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.